Boni juga nih. Mungkin nggak tahu kapan terakhir kali di layar kaca, tapi kali ini hadir di PPT G17. Pak Haji, silakan Pak Haji Dedi. Ya, bagaimanapun penonton atau pemirsa itu pertama yang dilihat adalah pemain. Nah, tapi dalam hal ini saya berbicara tentang bagaimana kualitas dari pemain yang bisa mengekspresikan dari karakter yang diperankan. Makanya kalau tahun lalu ada beberapa peraih citra, di sini juga ada peraih citra. Teguh ini berapa kali bercitra, saya bagus berapa kali penghargaan. Kemudian kita lihat siapa satu lagi, dan orang gila satu ini Setio Tejo, ya. Ya kan? Karena ceritanya memang gila. Saya ceritain latar belakang sedikit ya, Ben. Bahwa ini Buronan Sorga ini sebetulnya ide cerita dari almarhum Wahyu HS, penulis PPT pertama, sebagai sebuah ide. Rencananya Buronan Sorga ini akan dibuat movie. Beliau keburu meninggal, kalau kita melihat materinya sangat banyak dan bisa dikembangkan menjadi 30 episode. Maka kita kembangkan, sudah jadi senario filmnya, kita kembangkan menjadi series untuk di bulan Ramadan ini. Nah, Buronan Sorga ini memang menggelitik judulnya. Tapi perlu juga dijelaskan bahwa ini diangkat dari sebuah fenomena sosial yang ada sekarang di Indonesia. Tentang pinjol marak di mana-mana, orang terlibat utang banyak di mana-mana, maka muncul profesi debt collector. Persoalannya tadi, debt collector seperti apa? Karena hutang itu memang wajib dibayar. Wajib diingatkan. Tapi siapa dan bagaimana cara mengingatkannya? Dan kalau hutang nggak dibayar, itu pintu surga tertutup sampai dia membayar hutang. Atau sampai ahli warisnya melunaskan hutangnya. Atau yang punya piutang mengikhlaskan piutangnya. Itulah sebabnya dalam satu kisah Rasulullah menolak untuk mensolatkan orang atau jenazah yang masih punya hutang. Karena Rasulullah tahu hisabnya sangat berat. Maka para sahabat yang disuruh untuk mensolatkan. Jadi jangan main-main dengan hutang. Makanya orang yang punya hutang tadi dinamakan buronan sorga. Selama dia belum membayar hutangnya, sorga akan mengejar dia sampai membayar hutangnya. Sehingga pintu sorga terbuka untuknya. Mereka buronan sorga. Ada yang masih punya hutang? Jadi ingat-ingat nih Pak Haji. Kalau ada kemampuan bayar, segera bayar. Nah, kita nggak tahu umur sampai kapan. Kalau bayar minimal masih kena itu nggak Pak Haji? Buronan juga nggak? Ya, paling tidak itu harus diingatkan. Jadi ahli waris harus membayar hutang dari almarhum. Tapi selama kita mampu membayar hutang, punya uang, segera lunasi. Karena hutang itu membuat siang kita malu dan malam nggak bisa tidur. Ya, jadi begitu pentingnya membayar hutang. Makanya dinamakan mereka itu sebetulnya punya kesempatan untuk masuk surga kalau membayar hutangnya. Tapi tertutup pintu surga selama dia belum membayar hutangnya dan sampai nanti dipertanggungjawabkan di hadapan orang yang memiliki piutang kepadanya. Begitu berat hisabnya. Kalau yang lalu kita bicara tentang kiamat semakin dekat, sekarang ini bicara tentang surga, buronan surga. Nah ini yang kita angkat karena menurut saya film adalah refleksi dari sebuah realitas sosial di mana film itu dibuat. Nah, buronan surga cuma merefleksikan sebuah realitas sosial dari masyarakat kita yang selama ini banyak sekali saya lihat banyak mahasiswa, banyak guru yang sekarang terlibat pinjol dan susah bayar. Bukan hanya dari kalangan yang menengah, di bawah juga demikian, di atas pun demikian. Makanya negara pun berhutang. Yang penting mampu bayar. Negara juga berhutang ya. Jadi dari mulai masyarakat paling bawah sampai atas sampai negara pun berhutang. Tapi yang penting mampu dan berniat membayar hutang.